Sejarah dari Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina adalah tembok raksasa yang membentang sepanjang 6.350 km, seperti naga yang sedang menggeliat dan siap menghadang semua musuh Cina. Tembok Besar Cina, yang menjadi salah satu keajaiban dunia, sekaligus ikon negara Cina ini membentang mulai dari Shanhai Guan di sebelah timur, melewati perbatasan Cina dan Manchuria, hingga Lop Nur, di sebelah tenggara daerah otonomi Xinjiang Uighur. Pembangunannya memerlukan waktu yang sangat lama, lintas generasi, bahkan lintas zaman, dan melibatkan ratusan ribu pekerja. Nah, pada kesempatan ini kami akan menceritakan kembali sejarah awal mula pembangunan dari Tembok Besar Cina tersebut. Silahkan tonton dengan seksama videonya berikut ini. Sejarah Tembok Besar Cina dapat dilacak dari awal pembangunannya pada sekitar 700-an tahun sebelum Masehi. Pembangunan tembok raksasa ini kemudian dilanjutkan oleh sejumlah kaisar dari berbagai dinasti penguasa daratan Tiongkok hingga 2000 tahun atau 2 milenium kemudian. Tembok Besar Cina adalah rangkaian dinding-dinding raksasa yang memanjang mengikuti bentuk pegunungan Tiongkok Utara yang membentang dari timur ke barat. Di bahasa Mandarin, Tembok Besar Cina biasa disebut dengan istilah Wan Li Chang Cheng, yang berarti tembok dengan panjang 10.000 li. Mengutip artikel The Great Wall of China, A Physical Barrier to Gene Flow, dalam jurnal Heredity 2003 yang dirilis Nature.com, catatan paling awal mengenai pembangunan Tembok Besar China berasal dari tahun 656 sebelum Masehi. Semasa periode Cina kuno itu, tembok besar mulai dibangun dengan tujuan pertahanan, membendung serbuan suku-suku nomaden dari utara Cina. Renovasi dan penambahan panjang tembok besar Cina kemudian dilanjutkan banyak kaisar dari berbagai dinasti. Renovasi terakhir dengan skala besar dilakukan selama masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 dan menjadi proyek infrastruktur raksasa di masa kekaisaran tersebut. Namun data tentang masa awal tembok besar Cina dibangun serta panjangnya telah diperbarui berdasarkan hasil riset terbaru. Data terkini yang dilansir pada 2021 oleh kantor berita pemerintah Tiongkok Xinhua menunjukkan pembangunan tembok besar Cina berawal dari periode 770 sampai 221 sebelum Masehi hingga masa kekuasaan dinasti Ming 1368 sampai 1644. Sementara itu, hasil pengukuran terbaru yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok menyimpulkan panjang tembok besar Cina secara total mencapai 21.000-an kilometer. Angka tepatnya, panjang tembok besar Cina adalah 21.196,18 km. Data itu berbeda dari hasil studi awal pada 2009 silam yang menaksir panjang tembok besar Cina hanya 8.850 km. Rangkaian benteng raksasa itu membentang mulai dari pesisir Teluk Bohai, Shanhai Guan, di timur hingga Gurun Gobi, Jiayu Guan, di barat. Letak tembok besar Cina berada di wilayah 15 provinsi, kota madya, dan daerah otonom di Tiongkok Utara. Sejumlah daerah lokasi tembok besar Cina tersebut adalah Xinjiang, Inner Mongolia, Mongolia Dalam, Gansu, Qinghai, Ningxia, Shaanxi, Shanxi, Hebei, Beijing, Tianjin, Liaoning, Jilin, Henan, Heilongjiang, dan Shandong. Salah satu keajaiban dunia yang ditetapkan UNESCO pada 1987 itu, termasuk situs warisan dunia yang terus dijaga sekaligus dikonservasi. Xinhua mencatat, pada 2001, ada 6.000-an petugas yang dikerahkan untuk menjaga tembok besar Cina. Sejarah singkat Tembok Besar Cina, masa pembangunan. Tembok Besar Cina sebenarnya merupakan rangkaian benteng yang menyatu, sehingga menjadi bangunan buatan manusia yang terpanjang di dunia. Pembangunan tembok raksasa ini tak hanya memakan waktu 2000 tahun,
tetapi juga memakan korban setidaknya 1 juta orang pada masa lalu. Fakta tersebut dibuktikan oleh penemuan banyak sisa-sisa kerangka manusia di bangunan ini oleh arkeolog. Selain itu, ada mitos tentang kepercayaan warga setempat bahwa banyak roh terjebak di tembok besar Cina. Di publikasi resminya, UNESCO menyatakan pembangunan tembok besar Cina menggambarkan kerasnya benturan peradaban komunitas nomaden dengan masyarakat pertanian di zaman Cina kuno. Tembok besar Cina juga menjadi bukti fisik penerapan strategi militer Tiongkok kuno yang berpadu dengan kemajuan seni dan teknologi arsitektur pada era itu. UNESCO menilai tembok raksasa Cina memuat makna simbolis yang tak tertandingi dalam sejarah Tiongkok. Karena konstruksinya yang menyiratkan penderitaan, ia menjadi referensi penting dalam sastra Tiongkok, seperti dalam karya-karya Soldier's Ballad dari Chen Lin 200 Masehi ataupun puisi Tufu 712 sampai 770 dan novel-novel populer di periode Ming. Demikian tulis UNESCO. Pembangunan tembok besar Cina yang memakan waktu 2000 tahun terjadi secara bertahap dan berkaitan erat dengan strategi pertahanan militer sejumlah dinasti kekaisaran di Tiongkok. Dikutip dari Britannica, berikut ini sejumlah tahapan periode sejarah pembangunan tembok besar Cina. 1. Periode pra-Qin. Pada awalnya tembok besar Cina dibangun untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dengan tujuan pertahanan dari serangan musuh. Saat itu, Cina masih terpecah menjadi beberapa negeri yaitu Chu, Qi, Yan, Wei, dan Zhao. Berdasarkan hasil penelitian sejarah, negeri-negeri tersebut berkontribusi dalam konstruksi awal tembok besar Cina, yaitu pada zaman musim semi dan gugur, 722 sebelum Masehi sampai 481 sebelum Masehi, dan zaman negara perang 453 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Negara bagian Chu memulai membangun tembok bagian utara pada abad ke-7 sebelum Masehi, yang kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lain seperti Qi, Yan, Wei, dan Zhou. Negara bagian Qi membangun tembok keliling secara bertahap dimulai dari bagian selatan hingga di tepi Laut Kuning. Adapun negara bagian Wei membangun 2 garis pertahanan yang dikenal sebagai tembok Heksi, barat sungai, dan tembok Henan, selatan sungai. Tembok Heksi dibangun sebagai benteng untuk melawan negara bagian Qin dan pengembara barat, sedangkan tembok Henan didirikan untuk melindungi Daliang yang saat itu jadi ibu kota negara bagian Wei. Negara bagian Zhou menyelesaikan tembok selatan dan tembok utara sebagai pertahanan untuk melawan negara bagian Wei. 2. Periode Dinasti Qin. Pada tahun 222 sebelum Masehi, dinasti Qin yang dipimpin oleh Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan untuk menyambungkan tembok dan benteng yang telah dibangun sebelumnya sebagai garis pertahanan. Kaisar Qin Shi Huang mengutus seorang jenderal bernama Meng Tian ke perbatasan utara dengan membawa 300.000 orang untuk mengerjakan proyek tersebut. Pengerjaan proyek membutuhkan waktu sekitar 9 tahun. Karena jatuh banyak korban dan dinasti Qin digulingkan, pembangunan itu tidak dilanjutkan. 3. Periode Dinasti Han. Pada tahun 127 sebelum Masehi, Kaisar Han Wudi dari dinasti Han yang saat itu berkuasa melakukan renovasi dan melanjutkan pembangunan tembok-tembok lama yang dilaksanakan selama kurang lebih 20 tahun. Pada era dinasti Han inilah panjang tembok bertambah secara keseluruhan menjadi 1000 km. Lalu, atas perintah Kaisar Guangwudi pada 39 sebelum Masehi, Jenderal Ma Cheng memulai lagi pembangunan tembok besar Cina. Setelah itu, bangsa Hun terpecah menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan. Hun utara dan selatan berdamai setelah ditaklukkan oleh dinasti Han. Kemudian pembangunan tembok besar Cina ditinggalkan karena dinasti ini sudah memiliki kekuatan militer yang besar. 4. Periode Dinasti Ming. Setelah menggulingkan Kekaisaran Mongol 1206 sampai 1368, Dinasti Ming 1368 sampai 1644 melanjutkan pembangunan tembok besar Cina. Pada masa dinasti Ming,
Panjang tembok besar Cina terus bertambah ribuan kilometer dan terbagi dalam 9 distrik militer yang dilengkapi dengan sejumlah benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Lantas, di manakah ujung tembok besar Cina? Dan berikut inilah ujung dari tembok besar Cina. Ujung barat tembok besar Cina berakhir di Top Lake, sedangkan ujung timurnya berakhir di Shanhai Guan, Laut Bohai. Shanhai Guan atau Shanhai Pass dijuluki sebagai Old Dragon's Head, atau disebut juga dengan Lao Long Tou, karena mirip naga panjang yang kepalanya terbenam di laut. Di sini terdapat menara pemantau dan juga sebuah kuil. Shanhai Guan berlokasi dekat kota Qinhunangdao, 300 km sebelah timur Beijing. Lao Long Tou dibagi menjadi 7 bagian, yaitu Estuary Stone City, Menara Chenghai, Nereus Temple, Jinglu Beacon Tower, Nanhaikou Pass, Ningchai City, dan Binhai Walls. Selain itu, tembok besar Cina bukan hanya merupakan bangunan bersejarah yang ikonik dengan negara Cina. Tembok besar Cina juga memiliki daya tarik untuk para wisatawan tersendiri. Ada 2 tempat yang menarik pengunjung wisatawan di tembok besar Cina. Berikut 2 tempat favorit wisatawan adalah Changtai Tower dan Nereus Temple yang bertengger di atasnya. Changtai Tower adalah bangunan 2 lantai dengan pondasi kayu dan bata, berfungsi sebagai menara pemantau. Nereus Temple tersohor karena pernah didatangi para kaisar di masa dinasti Qing. Kuil inilah yang jadi tempat mereka berdoa kepada leluhur sebelum melanjutkan perjalanan ke sebelah timur Laut Cina. Demikianlah uraian tentang sejarah tembok besar Cina. Semoga bermanfaat.